Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama aku di channel Reading ya. Jangan kaget ya, akhir-akhir ini orang ini depresi, memikirkan kamu. Ya, oke. Buat sahabat aku yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk sahabat yang mendapatkan problem hidup, segera diberikan solusinya. Dan untuk yang menunggu jodoh, semoga disemogakan ya. Ini prediksi, bisa retorot bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi dengan jangan lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun itu. Ya, dan semua kembali padamu karena hidupmu, tanggung jawabmu ada di tanganmu. Jangan kaget ya, akhir-akhir ini orang ini depresi memikirkan kamu. Kita lihat depresi. Mikirin apa? Mikirin kamu. Mikirin kamu, nggak telepon, mikirin kamu, nggak menghubungi, atau mikirin kamu nggak kasih kepastian. Kita lihat sih ya pesan kartu apa. Kenapa? Bagaimana? Gunakan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tidak untuk dijadikan pedoman hidup. Pedoman hidup kita adalah sang pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menurut keyakinan sahabat semua. Jangan kaget ya, akhir-akhir ini orang ini depresi memikirkan kamu. Orang ini sudah menawarkan perasaan ke kamu. Istilahnya apa ya? Aku cinta kamu gitu. Menawarkan cintanya ke kamu, dan di sini sudah menjatuhkan pilihan ke kamu. Hatinya itu tertaut sama kamu gitu, ya. Ya. Ini berarti orang yang mencintai kamu. Ya, kita teruskan, fokus tetap. Oh ya, buat sahabat semua yang ingin personal reading, silahkan personal reading. Caranya bagaimana? Lihat aja di video ada nomor telepon kontes ya, itu yang bisa dihubungin. Oke, 24 jam. Tidak terhenti ya buat kamu. Ya, ini sangat memikirkan kamu. Dia memberikan perasaannya totalitas ke kamu, atau mencoba menawarkan cinta. Bukan mencoba, tapi memberikan perasaannya ke kamu, tapi nggak tahu kamu ya. Kita cuma membacakan orang ini ya, yang akhir-akhir ini depresi memikirkan kamu. Serius loh. Serius ya, dia serius banget malah. 2 kali menawarkan cinta 2 kali ya. Artinya menunjukkan sebuah keseriusan. Keseriusannya tidak main-main. Dia memang serius ingin menikah dengan kamu. Di antaranya, siapa sih dia? Ya mungkin orang yang dekat sama kamu, pacar kamu. Ya, tetapi atau orang yang dekat sama kamu, udah mengutarakan perasaan ke kamu, tapi atau belum bahkan. Tapi kamu tidak ada respon gitu. Misalkan dia sudah coba deketin kamu nggak ngerespon, atau kalaupun kamu ngerespon cuma sebatas teman saja gitu, atau TTM aja. Tapi yang pasti orang ini sepertinya ingin memiliki kamu tuh beneran gitu loh, serius gitu, ingin nikahin kamu gitu, ingin dijadikan teman hidup atau pasangan hidup gitu. Tapi terlihatnya kamu lebih ke santai marantai gitu, responnya tuh nggak terlalu heboh gitu. Jadi dia depresi mikirin kamu. Ini sebetulnya gimana sih gitu, hubunganku tuh sebetulnya diterima apa enggak sih gitu. Padahal dia serius sama kamu gitu. Yang terlihat seperti itu. Orang ini depresi ya, melihat respon kamu, atau melihat yang kamu seperti nggak bersungguh-sungguh. Mungkin kamu juga ada alasannya sih ya, kalau kenapa kamu kok nggak bersungguh-sungguh.
mungkin kamu trauma. Ada juga sih yang saking parnotnya gitu karena trauma di masa lalu, punya pacar itu, misalkan kamu punya pacar atau kamu memang mempunyai seseorang yang kamu cintai, benar-benar cintai, dan mungkin dia juga cinta sama kamu, tapi sudah sepakat, ayo kita menjalin sebuah hubungan yang ke level yang lebih tinggi gitu, tapi kenyataannya zong, membuat kamu itu lebih berpikir dua kali kalau ada yang ngedeketin. Kalaupun deket ya kamu lebih ke waspada gitu. Jadi nggak begitu saja gampang menerima kayak yang kemarin takut salah untuk yang kedua kali. Dia mempunyai sebuah rencana, di antaranya yaitu serius sama kamu, menikahi kamu, karena dia cinta sama kamu, karena dia memberikan perasaannya ke kamu. Itu yang dia pikirkan tuh di situ gitu loh. Dia orangnya baik ya, orangnya tuh penyayang ya, dermawan, tidak pelit kayak gitu. Tapi yang kuliah di sini hubungan ini yang membuat kamu mungkin kurang respon sama dia ya, karena dia ada yang lain. Maksudnya sebelum kamu tuh dia sudah ada orang lain ya. Hubungan ini kayak berbagi cinta gitu, kayak selingkuhan gitu. Jadi kamu tuh mungkin jadi orang ketiga gitu. Makanya kamu nggak terlalu ini ya, karena ada belenggu kan, dia ada batasan, ada pasangannya gitu. Jadi kamu nggak terlalu berharap banyak gitu. Tapi orang ini beneran gitu, orang ini serius sama kamu ya, dan dia ingin melakukan sebuah pembuktian ya. Tapi yang pasti terlihatnya di sini memang kamu di lingkungan cinta segitiga atau triparty. Jadi kalau kamu nggak ngerespon ya rapopo, ya nggak apa-apa gitu. Mungkin kamu punya perhitungan sendiri, punya pertimbangan sendiri, tapi yang terlihat orang ini depresi memikirkan kamu gitu. Karena apa? Dia tuh serius gitu loh, walaupun misalkan kamu jadi orang ketiga gitu ya. Jadi karena di sini terlihatnya ini hubungan bukan hubungan single ketemu single atau lajang ketemu lajang, bukan, tetapi ada salah satu di antara kalian atau memang kedua-duanya itu hubungan ini termasuk hubungan perselingkuhan gitu. Itu yang terlihat itu, entah kamu yang punya pasangan atau dia yang punya pasangan. Ini bisa terbolak-balik ya, karena ini adalah general reading ya, karena ada hubungan triparty di sini gitu. Makanya dia juga depresi mikirin cinta beneran, tapi kok posisinya nggak single ketemu single atau lajang ketemu lajang, tapi ini masuk ke hubungan selingkuh ya. Entah dia entah kamu yang sudah punya pasangan, tapi hubungan ini ada hubungan triparty. Entah dia depresi karena kamu nggak gubris, atau karena kamu sudah punya pasangan, atau karena dia mencintai kamu tapi kamu ada yang punya gitu, atau ya memang kedua-duanya sudah punya pasangan tetapi menjalin hubungan, dianya jatuhnya serius gitu ya, tapi kamu belum ngasih respon ya, masih takut kali kamu. Kalau yang selingkuh, kalau yang enggak ya enggak, kalau yang punya hubungan triparty gitu, kalau yang enggak ya enggak sih. Jangan kaget ya, akhir-akhir ini orang ini depresi, dia ingin menikahi kamu gitu, ingin nikah sama kamu. Kenapa? Karena dia tuh ngerasa nyaman sama kamu, sayang dan nyaman ya. Orang udah nyaman itu pasti timbul sayang. Nah, kalau sayang itu timbul cinta. Nah, kalau cinta itu biasanya serius. Kalau nggak serius, cinta itu nggak ada itu. Kalau kamu menjalin sebuah hubungan bilangnya cinta, tetapi kok setelah diajak serius nggak mau, tinggalin aja, itu cuman omong kosong ya. Karena cinta itu butuh pembuktian, tidak cuman butuh omongan doang ya kan, seperti itu. Sorry itu suka ngeredup sendiri HP-ku. Ya jadi seperti itu, kamu jangan terlena oleh kata-kata
aku cinta kamu, tetapi giliran diajak menikah, diajak serius nggak mau. Nah itu kamu harus berpikir ulang. Atau bilangnya cinta sayang, tapi kalau diajak ngebahas tentang masa depan, dia nggak ada respon, malah mengalihkan pembicaraan. Yang alasannya nggak mampu, nggak sanggup, wis toh tinggalin aja. Percaya toh. Kalau kamu nggak percaya, coba 3 kali 4 kali. Kalau 3 kali dia baru setuju, nah itu memang ada alasan tertentu. Mungkin dia serius, tetapi ada alasan, ya kan. Tapi kan harus nggak mengalihkan kan. Orang kalau serius itu, kalau cinta itu harus serius. Emang iya Yandes? Iya. Gitu. Beda sama sayang. Kalau sayang itu nggak jadi pasangan pun tetap sayang gitu. Kayak ya tetap aja gitu. Sayang itu nggak ada habisnya, nggak ada batasnya. Tapi kalau cinta itu ada batasnya. Ya kalau udah diajak serius, diajak ngobrol tentang masa depan, tentang kedepannya hubungan ini bagaimana, kok nggak mau, jangan bilang dia ngaku cinta, itu cuma sebatas sayang dan nyaman. Atau memang ada ada sesuatu yang dia simpan dan kamu nggak tahu gitu. Apa itu? Ya mungkin buat kesenangan dunia aja, gitu kan. Apalagi kita sebagai ya sebagai manusia ding, nggak terkecuali mau wanita, mau pria, mau maskulin, mau feminim, punya perasaan yang sama gitu kan. Kalau serius tapi kalau cinta tapi nggak ngomong, diajak serius nggak mau, tanya dulu alasannya kenapa. Tetapi yang pasti kamu harus ditanda di garis besar ini, kalau seseorang bilang cinta tapi diajak ngobrol atau diajak bicara tentang masa depan, kelanjutan hubungan ini atau untuk keseriusan, dia mengalihkan pembicaraan, kamu harus hati-hati. Orang itu nggak serius, nggak cinta. Ada sesuatu yang dia sembunyikan dan kamu tidak tahu. Tapi dia kan ini punya pasangan, Des, atau aku punya pasangan, Des. Bicara yang baik. Ya, lagi kalau sudah punya pasangan ya jangan jalin hubungan dengan orang gitu. Kecuali memang ada problem, alasan yang tepat bagaimana kamu di sini harus selesaikan masa lalu kamu dulu, baru menjalin hubungan. Ya nanti malah kalau kayak gini belum punya masalah dengan orang masa lalu, dengan pasangan kamu menjalin hubungan dengan yang baru, yang ada timbul masalahnya double. Selesaikan dulu masalah kamu. Kalau memang sudah nggak bisa diperbaiki, ambil keputusan gitu. Ya. Di sini ada The Hermit ya. Orang ini sampai menyendiri, mengisolasi diri ya kan. Ya karena mikirin kamu. Mikirin kamu, mau menikahi kamu. Tapi kondisinya kan lagi nggak baik-baik. Ini hubungan selingkuh ya. Kebanyakan seperti itu ya, bukan lajang ketemu lajang ya. Atau bisa jadi lajang ketemu udah punya pasangan, atau single parent ketemu yang sudah punya pasangan. Intinya hubungan ini salah satu di antara kamu sudah ada pasangannya. Ya. Itu. Dia sering mengisolasi diri. Ya, menyendiri, merenung, mikirin kamu gitu, depresi kan ya. Kalau aku boleh masukin memberikan masukan, kalau kamu punya pasangan, ada masalah, ada problem, selesaikan dulu, jangan menjalin hubungan baru, pusing nanti kamu ya. Ada kesetiaan ya, di sini dia setia, tipenya setia ya, tetapi orang ini lebih ke cool ya, introvert juga ya, pekerja keras, ambisius. Tapi kalau udah urusan cinta dia menyendiri karena depresi. Ya ingin menikahin kamu ya, atau kamu yang minta nikah. Ya. Ada yang sebagian minta putus sudah, yang membuat dia tambah depresi itu minta putus untuk menyudahi hubungan. Ya, ada yang minta untuk menyudahi hubungan ya. Karena apa? Karena
keinginannya nggak seperti sejauh itu gitu. Ini kamu atau dia yang minta putus, ya, kamu minta cerai, dimintain untuk cerai gitu. Dia juga depresi gitu. Ada permohonan mau dinikahin tapi harus cerai dengan pasangannya, atau harus berpisah atau putus dengan pasangannya. Nggak boleh kejam ya, jadi orang ketiga malah ngomporin suruh cerai. Nggak boleh. Dia juga wanita, kamu juga wanita, dia maskulin juga maskulin, ya seperti itu ya. Jadi ini terlalu berat mungkin syaratnya ya, untuk bisa menikahi kamu itu syaratnya besar, harus salah satu ditinggalkan ya. Sebetulnya semua ini karena apa dia ingin menikahi kamu tuh? Karena memang ingin membuka lembaran baru, melupakan masa lalu. Yaitu urusan ada yang belum cerai, ada yang sudah cerai, memang sudah belum cerai tapi sudah pisahan aja juga. Dan ada kesalahan yang sudah diperbuat, yaitu selingkuh dengan kamu. Makanya dia ingin menikahi kamu gitu ya. Karena ada yang imbasnya dia harus bercerai dengan pasangannya. Tapi ada juga yang minta untuk diceraikan atau ditinggalkan atau putus. Itu. Makanya dia depresi, mikirin kamu gimana, serius enggak? Kalau enggak serius ya ngomong, jangan bohong. Ya. Atau kalau kamu masih punya pasangan, ya bilang apa adanya aja. Sudah, tinggalkan. Bilang makasih, terima kasih, dan minta maaf. Ya, ini yang membuat hubungan kalian tidak ada kecocokan. Kamu yang terutama yang membuat tidak cocok. Karena apa? Karena dia ngerasa di sini kamu itu nggak serius gitu, cuma sebatas seneng-seneng aja gitu. Maksudnya ya menjalin hubungan saja tapi tidak ingin dinikahin itu. Ya, karena mungkin kamu memang yang punya pasangan. Itu. Kamu juga ada takut di sini karena kalau nanti kamu udah pisah sama yang di sana, jangan-jangan kamu ditinggalin. Ada jadinya. Makanya itu kalau menjalin hubungan itu yang tunggal aja. Kalau masih punya pasangan jangan menjalin hubungan dulu. Kalau ada masalah diselesaikan dulu baru membuka hati untuk yang baru ya. Oke. Kamu tidak harus menjelaskan jiwa spiritual kamu pada mereka, karena spiritualmu adalah panggilan jiwa ya. Tidak perlu menjelaskan siapa dirimu ya, jadi jangan lebay. Kalau mau menyudahi, sudahi aja. Kalau kamu memang nggak mau, tidak setuju dengan orang itu, tapi dia kan depresi deh, ya nggak masalah. Daripada nanti ada problem baru setelah kalian bersama berlanjut ya kan, lebih baik ambil keputusan secepatnya. Cinta atau perasaan kasih sayang yang kuat ya, ketertarikan pribadi atau pengabdian kepada seseorang ya, atau ungkapan emosi ya. Di sini terjadi yang disebut dengan ungkapan emosi karena cinta di tebaran kartu ini ya. Makanya condongnya dia ke depresi ya, seperti itu. Depresi itu apa, Tondes? Depresi itu apa, Tondes? Depresi itu ya sekelompok kondisi yang terkait dengan peningkatan atau penurunan suasana hati seseorang ya, seperti depresi atau gangguan bipolar ya. Ya, seperti itu. Gangguan bipolar itu apa, Tondes? Ya, suatu gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati mulai dari posisi terendah, depresif, hingga tertekan ya, ke tertinggi ya, seperti itu. Oke. Pesonamu akan semakin dahsyat. Banyak orang yang akan tertarik dengan pesonamu. Lihat foto kamu ya, lihat foto-foto kamu ya. Jadi hati-hati ya di sosmed ini biasanya. Kalau di sosmed bisa dilihat orang banyak. Ya, ini yang menimbulkan daya tarik ya. Ada yang serius, ada yang iseng-iseng, ada yang kemudian mencoba-coba spekulasi gitu, untung-untungan siapa tahu ditanggapin oleh kamu. Nah, ini termasuk kayaknya. Kamu kenalnya di sosmed ya. Seperti itu. Ya, ini kebanyakan kenal di sosmed. Ya.
cantik, cakep, ganteng, ya status nggak dipasang. Statusnya tuh janda apa punya suami, nggak dipasang. Jadinya membuat seseorang pada tertarik sama kamu karena memang kamu cantik di situ. Hati-hati ya sekarang, banyak filter. Nenek-nenek bisa kayak Syahrini kalau nggak hati-hati, atau kakek-kakek bisa seperti Jeremy Thomas. Jeremy Thomas seperti itu. Ya pokoknya seperti artis yang tercakap itu sekarang yang lagi terkenal itu Sergio itu ya. Papi Pio ya, lagi sama Sarwenda. Berafirmasilah yang positif agar energi positif, atau bicara yang baik-baik aja. Kalau kamu menolak nanti menyelesaikan hubungan ini, ya bicara yang baik-baik. Kalau kamu menerima pun bicara yang baik-baik ya. Oke. Hati-hati dengan babil ya, dengan batuk pilek ya, sakit kepala, gangguan mulut, sakit gigi, sariawan dan lain-lain ya. Jaga kesehatan, jangan pernah lupa. Itu termasuk bagian mencintai diri kita sendiri ya. Memperhatikan diri kita sendiri, mencintai kita sendiri. Betul. Oke. Di sini tercurah energi Libra. Ada Libra ya, di sini ada Leo, ada Taurus ya. Kemudian ada Capricorn ya. Ada Virgo. Leo kuat sekali ya. Ada Cancer, kemudian Libra juga kuat sekali. Ada Scorpio ya, juga ini kuat sekali. Dan ada Capricorn juga kuat ya. Oke, itu energi yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini saat ini. Kita lihat dari Sanamik Oracle Card tentang perubahan. Nanti akan ada kemarahan ya. Ini nanti kalau setelah kamu mengambil sebuah keputusan, nanti akan terjadi kemarahan, emosi negatif yang intens, mulai dari kejengkelan ringan hingga mengamuk. Itu akan terjadi di sini ya, gitu. Karena depresinya ini sudah meletup-letup. Meletup-letup. Kemudian ada maskulin energi ya. Di sini ada energi maskulin tentang sebuah kekuatan yang terlihat, yang berhubungan dengan sifat ambisi dan logika yang secara struktif dikaitkan dengan laki-laki. Akan ada energi seperti itu, kemarahan yang meledak, dan tentang sebuah kekuatan, emosinya derdor gitu ya. Dan ada perubahan ya, di sini nanti akan terjadi perubahan. Selain kemudian ada kemarahan, ada energi yang meledak-ledak di sini, kemudian ada sebuah perubahan kayak disco. Kita ambil lagi kartunya. Ada growth ya, tentang sebuah pertumbuhan. Nah, ada tumbuh, marah-marah dulu ya kan? Terus ada perubahan. Mungkin kalian saling menjelaskan, tapi menjelaskannya pakai emosi. Begini loh, harus begini loh gitu. Harus begini ya, bahwa hubungan ini sebetulnya seperti ini gitu. Tapi nanti akan ada perubahan, ada pertumbuhan, akan ada kehidupan dalam hubungan ini lagi. Karena memang dasarnya kalian saling mencinta. Ada physics development, tentang petunjuk praktis nanti yang akan kamu dapatkan ya, seperti itu. Kepekaan ya masuk ya. Oke. Itu yang akan terjadi di hubungan ini nanti. Ya, selebihnya ya kamu sendiri yang akan memutuskan. Kalau ini adalah energi kamu, kalau ini energi dia, berarti kamu yang ingin
kamu yang akan menyampaikan. Tetapi kalau ini adalah energi kamu, nanti dia yang akan menyampaikan. Artinya kalau ini adalah energi kamu, ya, dia nanti akan seperti ini jawabannya. Tapi kalau ini adalah energi dia, akan seperti ini jawaban kamu. Kurang lebih seperti itu, gitu. Ya, oke. Sekarang kita akan lanjutkan pesan untuk kamu versi Gondes. Harus disisipkan ya. Harus ada pesan Gondes itu. Versi Gondes dari White the Ampunya Gondes. Kita ambil 5 saja. Tidak banyak-banyak. Sesuai tebaran kartunya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 5 ya. Kita buka satu persatu. Pesan untuk kamu yang menonton video ini. Sepasang kalian ini kayak sepasang sendal ya. Walaupun nggak pernah bersatu, tapi kalian itu bisa saling melengkapi ya. Selalu beriringan gitu ya. Seperti itu, seperti sepasang sendal, nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan nanti namanya selen. Selen itu walaupun yang sebelahnya tuh penggantinya itu cantik, tapi nggak bisa membuat sebuah kenyamanan. Beda lagi ya, gitu. Kamu dan dia itu sepasang, ibaratnya sepasang sendal yang saling terkait satu sama lain, saling melengkapi. Ada egois, iya ya. Kayaknya memang nggak seru sih kalau hubungan itu nggak ada egois. Kenapa? Ya memang nggak seru aja. Nanti apa-apa nurut, jadinya kan nggak ada kayak greget atau warna cinta gitu ya. Ya kan, seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu kalian mematok egois itu setinggi langit. Nanti yang ada problem, ya kan. Saling menyalahkan, saling mau menang sendiri gitu. Selesaikan masalah. Masalah kecil cepat segera dihilangkan, masalah besar diperkecil dulu baru diselesaikan gitu. Kebahagiaan cinta sebentar lagi, sabarlah. Tuh kan, semua harus diselesaikan dulu masalahnya, problemnya selesaikan baru kebahagiaan datang, seperti itu ya. Oke sahabat semua, semoga bisa bermanfaat ya. Tetap ambil manfaatnya sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kamu ada di ranah ini ya, kalau resonate ya berarti ini energi kamu. Kalau nggak resonate, ambil pembelajarannya, ambil hikmahnya, ambil oh aku kalau seperti ini nggak boleh, begini nggak boleh, seperti itu ya, atau ini sebaiknya begini, seperti itu. Oke, tetap semangat, tetap jadi orang baik, tetap bicara yang baik-baik saja, sama-sama membuka mulut, tidak harus memakai kata-kata kotor, dan yang pasti tetap bersyukur dalam segala keadaan. Semangat, 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 dan berdoa ya pada Sang Pemilik alam semesta yang menurut keyakinan sahabat semua, karena doa adalah dahsyat ya. Oke. Ada kesalahan milik aku, ada kebenaran mutlak yang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.